tidak semua orang atau tidak semua kita mau diawasi. Jadi oleh sebab itu lembaga pengawas itu kadang-kadang dicurigai seolah-olah lembaga pengawas itu memata-matai kinerja. Ya, sesuai pasal 37B Undang-Undang 19 tahun 2019 itu kan ada 3 tugas pokok Dewan Pengawas ya, khususnya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut salah satu tugas Dewan Pengawas. Nah, ketiga tugas pokok itu adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kemudian yang kedua itu menegakkan kode etik, dan yang ketiga melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Nah, dalam pengalaman Dewas selama hampir 2 tahun ini, memang ketiga tugas itu kita sudah laksanakan terkait dengan pengawasan pelaksanaan kinerja KPK. Tugas dan wewenang KPK itu kita menerima banyak pengaduan terkait dengan penindakan, pencegahan, dan lain sebagainya. Begitu juga terkait dengan kode etik. Jadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi kinerja pimpinan yang di dalam undang-undang wajib dilakukan minimal sekali dalam setahun, yaitu evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Kalau ditanyakan apa hambatan atau kendalanya, tentu ada saja kendala itu. Bagaimanapun tidak semua orang atau tidak semua kita mau diawasi. Jadi oleh sebab itu lembaga pengawas itu kadang-kadang dicurigai seolah-olah lembaga pengawas itu memata-matai kinerja, seolah-olah lembaga pengawas atau dewan pengawas itu mematai-matai staf ataupun pegawai ataupun insan KPK. Nah, kendala yang lain adalah bahwa kalau kita mau jujur, di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu ada tugas tapi kewenangannya itu sendiri sebetulnya terbatas ya. Misalnya dalam penegakan kode etik, kita kan akan memanggil saksi-saksi. Nah, dalam pemanggilan saksi-saksi itu Dewan Pengawas tidak memiliki daya paksa, tidak bisa memaksa bahwa saksi itu mesti hadir misalnya. Sehingga itu menjadi salah satu hambatan atau kendala atau kesulitan yang kami hadapi. Ya, tentu saja Dewan Pengawas bekerja profesional. Jadi kami di Dewan Pengawas memastikan untuk bekerja secara profesional. Apa artinya? Atau apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kami di Dewan Pengawas tentu saja tidak memberikan toleransi kepada pelanggaran apapun, khususnya dalam konteks etik. Jadi kami mengimplementasikan nol toleransi untuk dugaan pelanggaran etik bagi semua insan KPK, tidak hanya bagi pimpinan dan pegawai, tapi juga bagi anggota Dewas itu sendiri. Ya, kalau saya berpendapat kasus korupsi di negara kita itu sangat kompleks ya, sangat kompleks dan juga sudah mendarah daging.
Sehingga butuh komitmen semua pihak untuk memberantasnya, setidak-tidaknya menguranginya. Sebab bagaimanapun bahkan dalam pandangan sebagian orang, korupsi itu sudah demikian membudaya, menggejala dalam masyarakat kita. Nah, saya melihat salah satu faktor utama di balik korupsi ini adalah pembenahan politik. Pembenahan politik yang tidak sungguh-sungguh. Saya berpendapat bahwa kasus-kasus korupsi itu sebagian berakar pada politik yang masih tertutup, politik yang masih mengabaikan pentingnya saling mengawasi, politik yang cenderung mengutamakan katakanlah personality, yang lebih mengutamakan kepemimpinan yang feodalistik dan lain sebagainya, paternalistik, atau politik yang tidak mau dikoreksi. Itu menjadi sumber korupsi. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari politik. Kita mesti mulai membenahinya dari politik, membenahi partai politik misalnya. Supaya apa? Supaya partai politik itu sungguh-sungguh berintegritas. Kenapa partai politik? Sebab partai politik itulah sumber kepemimpinan, baik di level paling bawah sampai di level paling atas. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu kan sumbernya dari partai politik. Diseleksi oleh partai politik, diputuskan oleh partai politik. Sehingga pembenahannya ke depan mau tidak mau adalah membenahi politik. Lebih khusus lagi membenahi partai-partai politik kita. Ya, bangsa kita mestinya memaknai Hari Anti Korupsi ini sebagai momen untuk berkaca kembali apa yang sudah kita capai sebagai bangsa. Mengapa kita masih bergelimang dengan kemiskinan, misalnya ketidakadilan. Semua itu jangan-jangan disebabkan oleh korupsi, oleh penyalahgunaan dana publik, baik APBN maupun APBD. Jangan-jangan semua itu disebabkan oleh perusakan hutan yang juga menjadi salah satu sumber korupsi. Saya kira pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan, bantuan, dan partisipasi masyarakat. Itu sudah kita lihat selama 20 tahun ini. KPK sendiri itu muncul atas desakan masyarakat. Pemerintahan yang bersih juga muncul atas desakan publik. Undang-undang Tipikor, pemberantasan tindak pidana korupsi, itu muncul atas desakan publik. Nah, oleh sebab itu tidak bisa tidak pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dan juga keterlibatan serta partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, KPK khususnya dan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi pada umumnya tidak bisa berbuat banyak. Jadi baik KPK maupun pihak lain, entah itu kepolisian, entah itu kejaksaan, juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Ya, tentu saja ada, yaitu bagaimana kita semua sebagai bangsa menjadikan korupsi itu sebagai musuh bersama. Sebab bangsa ini bisa jauh lebih maju dengan sumber daya alam yang luar biasa apabila
korupsi ini betul-betul bisa dinihilkan. Apabila penyalahgunaan kekuasaan, pengambilan dana publik melalui APBD, APBN itu bisa dihentikan. Apabila segenap sumber daya bangsa itu diabadikan untuk keadilan dan kesejahteraan kolektif. Nah, ini mungkin tantangan bangsa kita ke depan. Bagaimana menciptakan pemerintahan dan tata kelola governance yang bersih, baik, dan juga bebas korupsi.